Tanpamu langit tak berbintang, tanpamu hampa yang ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar? Kurang? Udah Pak, udah. Cukup? Jelas nggak, Firman? Cukup, Pak. Cukup ya? Sambil menunggu yang lain, silakan yang belum menyalakan kameranya dinyalakan, kecuali yang sedang sakit, baik sakit fisiknya maupun sakit gadgetnya, gitu ya. Kecuali kalau yang sakit hati, coba dinyalakan aja supaya bisa lebih netral, lebih kalem gitu ya. Kalau ada yang sakit hati, karena kalau kita melihat senyuman teman-teman kita, coba sampaikan senyuman ke teman-teman kita. Siapa tahu yang lagi sedih, yang lagi sakit, bisa termotivasi, bisa lebih semangat menjalani hari ini, dan bisa secara tidak langsung mentransfer energi positifnya kepada teman-teman kalian yang ada di ruang Zoom ini. Sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaban wa sa'bana wa balikna ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Rajab ya. Bagi muslim ini sesuatu yang dinantikan karena sesaat lagi, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang dinantikan oleh umat muslim. Alhamdulillah kita bisa melewati hari-hari kita yang hampir 1 tahun tidak belajar di sekolah. Suka duka selama kita di rumah, belajar, PJJ, tetap muka daring, dan lain sebagainya. Semoga tetap semangat, tetap diberikan kemudahan, karena apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi kita cukup menjalaninya saja. Karena hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi seperti apa yang kita lakukan. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, ikuti prosesnya, karena kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir dan bisa kembali ke normal, maka kita harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Masih ada yang belum bergabung, mungkin terlambat atau ada masalah lain. Kalau misalkan ada masalah lain seperti hal-hal yang membuat kita tidak bisa bertatap muka daring, disampaikan ya, boleh ke Japri, ke saya,
atau lewat chat. Kan tadi juga ada beberapa yang menyampaikan kameranya tidak bisa menyala karena kalau menyala katanya terlalu berat ya, karena kita udah hampir 1 tahun, itu juga cukup berat menahan rindu. Seperti pagi ini langit kelabu mencerminkan hati kita mungkin yang terlalu rindu menahan pertemuan di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya tatap muka daring ini bisa sedikit mengobati kerinduan kita belajar bersama-sama di kelas. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pengolahan dan kemarin belum selesai, kita lanjutkan hari ini di bagian kedua. Oke, sebelumnya kita bahas dulu, ada satu yang kita akan bahas. Kemarin kita sudah mengerjakan LKS ya. Mungkin ada yang bertanya tapi lupa, silahkan aja ditanyakan sekarang gitu ya. Langsung di on mic gitu. Nah, salah satunya adalah dari Nike, kemarin bertanya tentang pemasaran dalam bentuk personal atau penjualan personal gitu ya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah keuntungan bagi penjual pada strategi pemasaran bagian penjualan personal itu apa gitu kan. Nah, kita bahas dulu nih nomor 3 kan ada nih karakteristik khusus penjualan personal atau bahasa lainnya personal selling. Jadi ada yang namanya personal selling dan juga direct selling. Itu bedanya gampang. Kalau direct selling itu jualan langsung secara umum, seperti yang pernah kita jumpai. Pernah kan kalau kita ada pedagang jualan makanan gitu ya, teh sate gitu ya, roti bakar gitu, oh dading, donat, cangcimen, nah itu direct selling. Atau kalau kita di kelas dulu waktu zaman kelas 10 mungkin ada kakak kelas yang jualan atau teman kalian di kelas yang jualan gitu kan, beli dong ininya, beli sausnya, beli. Nah, itu direct selling. Tapi kalau personal selling itu secara intim atau secara personal, jadi private gitu. Kayak kita kalau jualan seorang sales, misalkan datengin langsung ke orangnya terus bicara memperkenalkan produknya. Misalkan ada yang jualan, maaf Pak, saya lagi jualan risoles nih, ini buatan ibu saya ngebantu ibu saya, harganya 500-an satu gitu ya, kalau beli 2 1.000 gitu, misalkan. Jualan langsung ke orang, memperkenalkan produknya. Nah, itu namanya personal selling. Jadi jelas bedanya, lebih tahu ya. Nah, masing-masing ini punya punya karakter. Kalau tadi yang pertama karakternya adalah umum dan private gitu. Jadi bisa menyebar atau secara satu-satu. Nah, kan ada tuh banyak sekarang penjual-penjual yang ngerekam suaranya. Apakah itu termasuk personal selling atau bukan? Misalkan contohnya ada orang menjelaskan produknya ke salah satu orang, terus direkam. Nah, rekaman itu diupload atau disebarkan ke orang lain, di broadcast. Nah, itu bukan personal selling lagi, tapi itu udah ke direct selling karena sudah general, sudah tidak private lagi. Sama seperti halnya tukang tahu bulat kan gitu ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Haranut kene. Bapak mana, bapak mana. Nah, walaupun ada kata-kata bapak-bapak gitu ya, itu bukan personal selling, itu sudah umum karena sudah diinfokan ke orang banyak. Jadi jatuhnya direct selling, bukan personal selling. Nah, keuntungan dari personal selling ini adalah kita sebagai penjual bisa mengkondisikan bagaimana caranya produk kita bisa dibeli oleh calon konsumen. Gitu. Kalau personal kalau direct selling kan persentase yang belinya tergantung yang beli. Kalau yang belinya mau ya ada, kalau enggak yang mungkin
tidak ada yang beli sama sekali, bisa jadi. Kalau kita misalkan jualan kue di depan, di pinggir jalan, terus kita beli kuenya Rp2, nah itu mungkin yang beli jarang, atau bahkan suatu hari ada yang nggak ada yang beli gitu. Tapi kalau personal selling, kita langsung datengin orangnya satu-satu. Maaf Pak, mengganggu waktunya, kami punya produk nih, kue baru, sekarang kan mau bulan Ramadan nih, lumayan bisa dicicil dari sekarang buat lebaran misalkan. Nah itu namanya personal selling. Atau kalau di toko elektronik tuh banyak tuh yang suka nyamperin tiba-tiba minta waktunya sebentar gitu, nah, kayak gitu. Nah itu namanya personal selling. Atau dulu saya pernah di Cimahi kedapatan orang yang jualan donat pakai personal selling. Ini keren karena jarang. Jadi ketuk pintu ke rumah gitu ya, tok 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 gitu. Assalamualaikum, permisi Pak. Ini saya mau menawarkan jualan donat 1.000-an, waktu itu harganya 1.000-an. Jadi dia jualannya tuh langsung door to door gitu. Enggak keliling jejarawakan donat-donat, enggak. Nah itu namanya personal selling dan itu punya nilai lebih. Suatu saat mungkin kita nggak beli kalau ada orang yang menawarkan, tapi suatu saat kita pasti ingat, waduh, kalau beli donat ke situ aja karena dia suka nawarin langsung. Nah itu namanya personal selling atau kelebihan salah satunya. Jadi kita bisa mengkondisikan. Nah personal selling ini nanti ada runutannya, ada bawahannya, ada breakdownnya. Jadi di bawahnya tuh ada yang waktu itu pernah dibicarakan di part sebelumnya ya, cara mempertahankan usaha tahun kemarin, semester kemarin, kan ada tuh, ada missionary selling, ada trade selling, nah itu personal selling jatuhnya. Ada lagi namanya story marketing gitu kan. Pokoknya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada tentang strategi promosi, salah satunya tentang personal selling ini. Gitu. Yang lain ada yang ditanyakan silahkan. Yang mungkin kemarin lupa ngejapri atau di Google Classroom saya nggak kebaca. Silahkan disampaikan aja sebelum kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan dan teknik pengolahan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pengemasan dan strategi promosi, di mana ini sudah pernah kita bahas juga sebagian di semester kemarin di part 3 ya kalau nggak salah, mempertahankan usaha. Bagaimana caranya mempertahankan usaha? Nanti bisa ditonton lagi videonya, disimpan nanti. Nah, pengemasan ini yang pernah kita bahas, tujuannya udah pasti tahu ya, kalau untuk makanan ya untuk melindungi produk. Jadi fungsi utama kemasan itu adalah untuk melindungi produk supaya isi dari kualitas dari makanan itu tetap terjaga gitu. Bagaimana caranya supaya makanan itu kalau makan di tempat enak dan dibawa ke rumah juga tetap enak. Nah itu ada pengaruh dari suatu pengemasan. Jadi jangan berpikir negatif. Kenapa ya kalau makan dine-in, makan di tempat restoran itu enak, tapi begitu dibawa ke rumah ternyata tidak enak. Jangan-jangan ada pesugihan. Nah, itu negative thinking. Padahal belum tentu dan mungkin bukan, tapi mungkin karena kesalahan dari pengemasan produknya. Jadi makanan yang dibawa ke rumah itu kualitasnya berbeda dengan yang ada di tempat makan atau di restoran tersebut. Nah, selanjutnya fungsi pengemasan itu menjaga kualitas produk seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi udah pasti kalau melindungi produk pasti kualitas akan terjaga. Selanjutnya fungsi pengemasan itu meningkatkan efisiensi atau memperoleh takaran khusus. Jadi kita bisa dengan mudah membuat porsi-porsi makanan kita gitu dengan adanya kemasan. Misalkan supaya takarannya sesuai, maka kemasannya dibentuk ada partisi-partisinya gitu. Jadi kalau ada tempat
makanan yang dibungkus gitu ya. Restoran tertentu kan suka ada pakai plastik, terus ada ini buat nasi, ini buat lauknya, ada sekat-sekatnya. Nah itu namanya efisiensi juga, supaya nanti si lauk dan nasinya itu porsinya sama ketika kita memberikan kepada pelanggan kita. Beda dengan nasi yang dipincuk gitu ya. Tahu ya, kayak nasi padang gitu. Nah itu kemasannya tidak mendapatkan efisiensi karena belum tentu takaran nasinya itu sama dengan yang lainnya gitu. Nah itu salah satu juga sebagai kualitas sebuah produk makanan. Makanya kadang tukang nasi padang itu selain dipincuk gitu ya, dibungkus kayak gitu kan, ada yang versi dusnya. Tapi biasanya nambah 1.000 atau 2.000 gitu untuk dapat partisi dari bagian-bagian kemasannya gitu. Karena itu supaya lebih valid takarannya gitu. Terus fungsi yang selanjutnya, pengemasan itu memberikan nilai lebih. Nah, ini ada hubungannya dengan strategi promosi. Misalkan kalau kita jualan gorengan gitu ya, pakai kertas bekas gitu kan misalkan, atau pakai plastik gitu, itu ya seperti yang pernah kita beli mungkin harganya 500.000 gitu kan, ya 1.000-an lah kalau yang di depan minimarket gitu ya. Tapi kalau kita kemas misalkan pakai dus, terus pakai apa namanya, dusnya yang anti minyak, mungkin ada tisunya juga, ada brandnya juga, itu mungkin harganya akan lebih mahal gitu. Pernah nggak nyoba bakwan bala-bala gitu ya, yang di pinggir jalan yang digerobak dengan bala-bala yang ada di toko kue? Secara langsung sebetulnya rasanya mas sama saja, bahannya pun sama, tapi harganya beda karena kemasannya berbeda gitu. Jadi itu udah jelas bisa meningkatkan nilai lebih, atau secara harga bisa lebih mahal. Contohnya, saya dulu kalau waktu kecil, waktu sekolah itu jajan kerupuk ikan yang pedes, yang dibungkus tuh di warung, itu 500-an dulu tuh. Kalau sekarang mungkin 2.000 ya, harga satu kerupuk ikan pedes itu, yang bentuknya ikan. Nah sekarang ada yang jual kerupuk itu dalam sebuah toples kecil, harganya bisa sampai 10 atau 20.000. Padahal kalau ditumpahin gitu ya, dikeluarin dalam plastik, itu isinya tidak lebih banyak dari kerupuk yang dijual di warung yang harganya 2.000-an gitu. Harganya jauh banget, bisa 10 kali lipat lebih gitu. Nah itu namanya efek dari pengemasan. Selanjutnya, fungsi dari pengemasan itu adalah sebagai sarana informasi. Biasanya di pengemasan itu ada ingredient, ada nomor produksinya, ada expire misalkan kalau misalkan pakai pengawet, atau misalkan ada tata cara makan, varian rasa, gambar dan lain-lain untuk menarik perhatian atau untuk menambah estetika dari sebuah pengemasan gitu. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ini pernah kita bahas ya semester kemarin, kita review aja kembali. Nah, sekarang yang membedakan adalah ada jenis kemasan-kemasannya sebetulnya. Untuk makanan sendiri yang paling banyak digunakan adalah bahan-bahan atau 4 bahan berikut gitu. Nah, yang pertama yang paling sering digunakan adalah bahan plastik. Udah pasti ya, udah pada tahu. Banyak sekali produk makanan yang menggunakan bahan plastik. Ini sudah umum gitu. Fungsinya apa? Biasanya yang menggunakan plastik itu yang supaya tahan air, atau supaya makanannya itu tidak merusak kemasan. Jadi kalau pakai kemasan bahan lain pasti sulit gitu. Kayak misalkan beli yang berkuah, itu biasanya pakai plastik. Atau beli yang makanan-makanan yang basah gitu. Bahkan sekarang tuh makanan kering pun pakai plastik, padahal seharusnya sudah tidak menggunakan plastik. Kalau kita ingin menyelamatkan bumi kita, maka gunakan jenis kemasan bahan plastik ini untuk makanan-makanan yang hanya bisa digunakan di plastik saja. Seperti air misalkan, plastik kan udah pasti gitu ya. Nggak bisa lagi kita rubah, walaupun sudah ada
versi kertasnya. Jadi ada kemasan untuk air yang basah itu dalam bentuk kertas, tapi mungkin harganya lebih mahal dari bahan plastik. Yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang atau produsen-produsen yang sudah mulai memperhatikan lingkungan kita. Salah satunya sekarang tuh udah ada sedotan dari kertas, botol dari kertas, terus ada cup, ada apa namanya, mangkok dari kertas kan gitu ya. Zaman sekarang udah ada. Oke, selanjutnya dari logam. Nah, ini biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang diawetkan, atau kalau di tempat dikemas oleh bahan lain itu biasanya nggak bagus gitu, kualitasnya akan jelek. Biasanya makanan-makanan atau minuman yang dalam bentuk jangka panjang. Nah, contohnya ada kaleng, misalkan makanan kaleng. Kenapa dikalengin? Supaya awet gitu, supaya bisa jangka panjang. Atau berlapiskan aluminium foil, misalnya suka ada tuh yang dibakar-bakar pakai aluminium foil. Nah, itu ada fungsi tertentu yang kita dapatkan gitu dari pengolahan makanan tersebut. Nah, selanjutnya dari kaca, atau kita lebih sering melihatnya botol gitu ya. Apakah botol ini hanya untuk minuman? Makanan juga ada yang menggunakan kaca. Sekarang itu kan sudah ada jar. Jadi ada kue, dessert pakai keler, pakai jar, pakai apa namanya, botol kaca gitu. Bahkan makanan pun ada kayak snack-snack. Terus ada juga sambal misalkan, atau enggak kornet, atau pokoknya makanan-makanan yang ingin menjaga kualitasnya itu hanya bisa dengan pelindungan kaca gitu, atau ingin eksklusif menggunakan kaca gitu. Ada, itu namanya biasanya makanan-makanan yang kalau kena oksigen langsung itu bisa basi gitu ya. Kalau terlalu lama terbuka biasanya cepat basi, makanya menggunakan bahan botol atau kaca gitu. Nah, yang terakhir yang harus digalakan oleh kita adalah dari bahan kayu atau kertas, kardus, dan turunan lainnya gitu. Karena kalau bahan plastik, logam, kaca itu seharusnya harus dijadikan sebagai reusable, jadi harus digunakan lagi. Jadi kemasan yang plastik, logam, kaca ini seharusnya kemasannya yang jangan dibuang tapi bisa dipakai lagi, harusnya seperti itu. Walaupun kebanyakan sih rata-rata dibuang gitu. Nah, ini sebetulnya mencemari lingkungan yang ketiga ini gitu. Tapi nggak bisa dihindari juga, kemasan itu di ketiga bahan ini masih diperlukan. Nah, tugas kita adalah gimana caranya produk makanan itu bisa semuanya di cover oleh kemasan dalam bentuk kayu, baik itu kertas, kardus. Sekarang udah banyak teknologinya, banyak yang menggunakan sedotan dari kayu seperti tadi yang disebutkan, terus mangkok dari kayu, gelas dari kayu, maksudnya dari kertas ya, kan kayu juga kertas juga dari kayu kan gitu. Jadi kenapa? Karena bahan kayu ini kalau dibuang itu lebih mudah mengurai dibanding dengan plastik, logam, dan kaca. Lebih bisa mengurangi sampah atau pencemaran lingkungan di kategori sampah gitu. Tapi ada paham lain yang mengatakan bahwa pengemasan terbaik itu justru pengemasan yang bisa dipakai berulang kali. Contoh misalkan kita jualan dalam bentuk plastik, maka si plastik itu harus bisa digunakan lagi kalau mau beli. Misalkan saya jualan makanan pakai plastik gitu. Ketika ada yang beli terus mau beli lagi, harus dibawa lagi tuh tempatnya. Misalkan saya jualan susu, misalnya milkshake atau kopi dalam bentuk botol kaca. Kalau kita mau beli harus bawa tuh botolnya, mirip seperti isi ulang galon gitu ya. Nah, itu ada yang berpaham bahwa itu yang terbaik katanya. Karena apa? Karena kayu ini kalau kita semakin banyak menggunakan kertas, kardus, berarti kita akan semakin banyak menebang kayu. Semakin banyak kayu yang ditebang atau semakin banyak pohon yang ditebang, maka semakin rusak
ekosistem hutan kita. Ya, jadi istilahnya kalau semakin banyak kayu yang ditebang, semakin dekat kita dengan kehancuran gitu. Jadi dilema, kalau kita membuat kemasan yang berbahan ketiga ini tapi dibuang, itu juga akan mencemari lingkungan. Jadi eh, apa? Solusi terbaiknya adalah gunakan kemasan itu yang bisa digunakan kembali atau di reusable gitu. Makanya banyak tuh sekarang kampanye-kampanye, kemarin tuh Kang Pisman kan, kalian ikut itu, kita sebisa mungkin punya tempat makan sendiri supaya nanti kalau beli apa-apa bawa sendiri, nggak perlu pakai kemasan yang mereka sediakan gitu. Walaupun bagi pengusaha itu agak sulit, tapi apa salahnya kita mencoba. Sampai saat ini ada yang ditanyakan, silakan. Lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang strategi promosi. Ini juga pernah kita bahas di part 3 kemarin ya. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan sebuah usaha, terutama usaha bidang kuliner. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi ini gimana caranya supaya pelanggan itu repeat order terhadap produk kita. Selanjutnya, metode pemasaran yang kreatif dan inovatif. Ini udah wajib dilakukan oleh pengusaha zaman sekarang. Kenapa? Karena makin ke sini marketing itu makin kreatif. Kita akan ketinggalan kalau kita jualannya cuma direct selling aja gitu. Nggak ada pakai metode yang lain. Salah satu yang terbaru itu zaman sekarang itu usaha makanan kuliner gitu ya. Usaha kuliner itu rata-rata mereka bermarketing atau memasarkan, berpromosi itu dengan cara memotong harganya. Pernah nggak kalau kita beli di suatu tempat restoran misalkan, kalau beli banyak di atas 100.000 dapat potongan, tapi kalau belinya cuma sedikit harga normal gitu. Nah itu sebuah inovasi juga. Jadi mau nggak mau kita pengen dapat potongan nih, ya kita harus belinya makanannya banyak gitu. Harganya harus banyak, variannya harus banyak, maka dapat potongan. Kalau bahasa lain mah ya tetap aja gitu-gitu aja, karena kita ngeluarin uang banyak, tapi mereka nambahin produknya lebih dari harga yang mereka tentukan. Nah, itu ada triknya, ada cara-caranya, bisa dicari. Gimana cara ngejual makanan dengan cara banyak potongan gitu. Apakah mereka rugi? Mereka sudah memperhitungkan itu sebetulnya. Jadi tinggal kita belajar gimana caranya mencari teknik-teknik berpromosi yang kreatif dan inovatif. Karena kalau produk makanan itu jangka pendek, jadi harus mau gimana pun caranya harus habis kan, karena kalau enggak ya rugi, basi gitu makanan itu. Jadi harus banyak yang beli, jadi harus mengejar target penjualannya itu per hari gitu. Nah, yang selanjutnya menyamakan prinsip sumber daya manusia. Jadi sesama, kalau kita punya restoran gitu ya, kita kerja di restoran gitu, maka pasti setiap karyawannya itu di training dulu gitu ya. Pasti disamakan dulu persepsinya. Pasti punya prinsip-prinsip khusus yang berbeda-beda. Nah, maka harus disamakan. Misalkan kalau kita mungkin waktu sebelum pandemi makan di sebuah restoran, terus si pelayannya itu menawarkan, atau walaupun beda orang itu sama, cara menawarkannya sama. Dari mulai ngasih menunya, terus ngasih informasi tentang menu hari ini misalkan, terus yang paling best seller apa. Jadi ada cara-caranya yang diberikan oleh ketuanya gitu ya kepada anggota karyawannya, gimana caranya supaya satu suara. Nah itu penting, jangan sampai nanti beda-beda gitu tanggapan seorang penjual itu ke pembeli itu beda-beda. Karena kalau sama itu maka kualitas kepada pelanggannya akan sama juga. Nah selanjutnya berkolaborasi dengan usaha yang lain. Nah, ini penting juga.
Nah, misalkan sebuah produk makanan itu sekarang tuh udah mulai banyak berkolaborasi. Kalau kita pesan aja di ojek online gitu ya, pesan makanan online, itu banyak kan makanan yang berkolaborasi. Misalkan apa ya, minuman tertentu X Milo gitu kan, X Ovaltine gitu kan, itu kan berkolaborasi dengan produk lain gitu ya kan. Misalkan green tea X kapal api gitu kan. Pokoknya ada brand-brand lain yang masuk terus berkolaborasi. Kayak misalkan tukang bakso, pernah lihat suka ada teh botol sosro itu di tukang bakso itu selalu ada. Nah, mereka itu berkolaborasi atau dengan tukang kerupuknya gitu. Karena mereka sendiri kan hanya memproduksi baksonya aja, tapi yang misalkan kacang pilusnya gitu kan. Kan suka ada tuh tukang bakso yang ada kacang garudanya, ada teh botol sosro, itu mereka berkolaborasi gitu. Itu bisa dijadikan sebagai strategi juga. Jadi kita tidak perlu membuat menu lain karena yang lain sudah disatukan oleh kita gitu. Selanjutnya memiliki perizinan usaha, yang kemarin dibahasnya ada SIUP, ada BPOM, EIRT dan lain-lain. Karena dengan memiliki perizinan usaha, maka sebetulnya promosi kita bisa lebih lancar. Karena orang akan trust, akan percaya kepada kita ketika ngelihat produk kita ada label halalnya misalnya. Ada label BPOM-nya, sudah diuji gitu. Pasti akan orang lebih memilih itu gitu. Dan itu menjadi sebuah strategi promosi juga. Nah, terus yang selanjutnya konsultasi dengan ahlinya. Itu udah pasti. Kalau kita ingin berkembang terus, maka kita harus mengikuti perkembangan dunia bisnis gitu ya. Karena semakin majunya tahun ini atau dunia ini, semakin maju juga kreativitas para kompetitor kita. Jadi kita harus sering-sering ikut webinar, misalkan kalau zaman pandemi, atau ikut seminar dengan pelaku usaha atau ahli-ahli bisnis di Indonesia ini gitu kan. Atau mungkin yang terdekat di daerah kita mungkin ada yang udah berkualitas bisnisnya, kita bisa sharing juga, cari-cari pengalaman, misalkan gimana usaha kulinernya dan lain-lain. Itu juga salah satu contoh kecilnya gitu. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti gitu. Jadi salah satu yang paling penting yang sering dilupakan ketika kita udah stuck menghadapi sesuatu apapun itu, salah satunya berbisnis, maka jangan berhenti, terus melangkah gitu. Lupakan masa lalu, hadapi masa depan. Jadi intinya strategi itu seperti biasa, aspeknya tuh ada 3 yang paling penting, yaitu marketing, branding, dan selling. Dipasarkan dan mempunyai banyak yang didapatkan gitu dengan cara closing atau penjualan yang banyak. Nah, yang paling paling bukan utama sih, yang paling keren itu adalah branding. Karena branding ini tidak cukup dilakukan dalam satu waktu. Jadi harus benar-benar ditanam dari sejak awal gitu. Jadi harus benar-benar jadi kalau kita ingin produk kita laku, laris, maka branding ini menjadi sebuah tujuan. Gimana caranya merek dagang kita supaya dikenal orang. Nah, ini dengan cara optimalisasi branding atau mengoptimalkan merek dagang kita. Bagaimana caranya? Bisa kita baca di literasi yang ada di internet tuh, banyak cara membangun branding, termasuk branding personal kita juga bisa. Kalau di bidang non usaha juga ada yang namanya branding buat diri kita sendiri. Nah, kalau dalam sebuah usaha, nah gimana caranya kita bisa membuat atau nge-branding produk makanan kita? Nah, salah satunya adalah kenali diri kitanya seperti apa. Jadi kita harus menemukan filosofi usaha kita. Kita tuh usaha tuh buat apa?
tujuannya apa, terus inginnya dengan usaha ini tuh apa. Jadi nggak pasti tujuan utama ya pengen bisnisnya lancar, banyak yang beli, itu kan umum ya, mainstream banget. Tapi harus kenal dulu, kita tuh, saya tuh pengen jualan tuh pengen banyak orang yang jadi karyawan, banyak membuka lapangan kerja misalkan. Jadi tentukan dulu kita tuh usahanya apa gitu. Termasuk desain dari sebuah brand itu sendiri. Jadi merancang logo dan konsep itu harus dimulai gitu. Jadi nggak cuman bikin aja logonya yang kita sukai dan menurut kita sukses gitu, menurut kita bagus, belum tentu. Kita harus tentukan dulu, harus pahami dulu, termasuk konsepnya. Apakah konsepnya kita mau makanan internasional, tradisional, atau snack, atau mungkin makanan sehat apa gitu. Jadi kita harus siapkan dulu basicnya, kita tuh bagian apa sih, makanan apa sih gitu. Terus pertimbangkan karakternya. Jadi karakter di sini misalkan kita membuat brand, contohnya apa ya, cilok green tea misalnya, cilok kuah green tea. Ini contoh aja ya. Nah, berarti karakternya itu si ciloknya manis, gitu kan? Karena belum ada punya karakter. Nah, namanya green cilok, gitu misalkan brandnya. Nah itu harus tahu dulu karakternya, karakter dari brand kita sejak awal. Walaupun nanti kedepannya mungkin ada cilok mozzarella, ada cilok geprek gitu, dan lain-lain gitu. Tetap kita brand utama kita adalah green cilok, artinya mungkin green cilok ini juga cuma rasa green tea, tapi cilok yang ramah lingkungan, yang sehat. Cilok nggak cuma dari aci, tapi dari gandum misalkan. Nah itu karakter-karakter itu ya harus ditanamin dari awal, udah dipikirkan nih ke depannya menu-menunya apa aja gitu. Terus buat diferensiasi produk. Jadi harus ada yang membedakan dengan produk lain kalau ingin brandnya itu mudah dikenal. Jadi jangan misalkan sekarang udah banyak kalau penjualan cilok kan, ada cilok doang, cilok seblak, apalah macam-macam. Tapi kalau cilok green tea kan belum ada tuh. Cilok saus green tea gitu kan misalkan. Nah itu kan bisa jadi produk. Misalkan Angga pengusaha seorang pengusaha cilok green tea. Jadi kalau kita ingat green tea itu pasti ingat, wah ini yang jual Angga nih gitu misalkan. Nah itu berarti udah sukses tuh diferensiasi produknya. Karena kalau kita ingat cilok green tea, ingatnya pengusaha Angga gitu misalkan. Sama seperti kita misalkan contohnya brand Aqua. Jadi air apapun bilangnya Aqua. Beli Aqua botol padahal air mineral gitu maksudnya. Atau ada bekas gelas, Aqua gelas gitu. Padahal belum tentu Aqua kan. Nah itu berarti udah bisa membranding mereka dengan sukses gitu. Itu contohnya. Terus yang selanjutnya mudah diucapkan atau diingat. Easy listening. Jadi jangan sampai brandnya tuh yang aneh-aneh gitu ya, yang susah diucapkan. Misalkan cilok bratwurst in French style misalkan. Itu kan susah gitu ya. Cari yang lebih mudah gitu dan mudah diingat. Dan hindari penggunaan singkatan-singkatan karena itu udah terlalu umum. Misalkan cilok DIY gitu. Itu udah walaupun jarang tapi kurang kurang oke aja gitu. Walaupun nyeleneh gitu. Jadi cari nama-nama brand yang nyeleneh, berbeda dari yang lain, tapi sebetulnya itu umum diucapkan. Gitu. Kayak pernah nggak apa namanya? Ada produk tukang jualan daging sapi gitu. Mereka ngebrandnya itulah nyapi, nyapi gitu. Kan biasanya kalau sate nyate gitu. Nah, kalau sapi nyapi gitu. Nah itu mudah diingat, nyeleneh, tapi umum dan mudah diucapkan oleh orang banyak gitu. Itu contohnya. Terus
sesuaikan dengan target pasar. Kita tuh jualan ini tuh untuk siapa? Apakah untuk anak muda, apakah untuk semua kalangan, atau khusus pencinta pedas, atau khusus orang yang suka diet, suka makanan yang sehat. Maka tentukan, untuk menentukan brand itu targetnya harus sesuai dulu. Kita pengennya targetnya siapa? Kalau anak muda yang kekinian, milenial, berarti nama brandnya harus kekinian juga gitu. Kalau misalkan ini khusus untuk orang-orang yang suka makanan sehat aja, maka namanya harus juga ada unsur yang sehat-sehatnya. Misalkan fresh cilok gitu kan. Atau apa namanya? Cilok mayo gitu dan lain-lain lah gitu. Jadi sesuaikan dengan targetnya. Atau kalau targetnya adalah para orang tua, maka harus sesuaikan juga nama atau brand yang mudah diucapkan oleh para orang tua gitu. Jangan Inggris-Inggrisan dan lain-lain gitu. Sampai saat ini ada yang tanyakan, silakan. Ada? Ada yang tanyakan? Untuk lebih lengkapnya, silakan, kan dicatat nih semua di buku catatan tentang branding, tentang promosi. Nanti kalian secara lengkapnya bisa cari searching di Google. Di internet banyak kok, dan lebih banyak dari ini pastinya. Bisa dibaca sendiri, cari sendiri, supaya lebih mudah dan jangan pernah puas melihat penjelasan yang saya jelaskan. Jadi cari informasinya karena dinamis kalau bisnis atau kewirausahaan itu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, tugasnya seperti biasa adalah mengupload resumenya ya. Saya rasa jangan sampai merasa kesulitan karena gampang, tinggal foto, upload gitu ya. Dan saya kasih batas waktunya panjang. Jadi bagi yang belum, yang kemarin, minggu-minggu kemarin yang belum juga masih saya terima kok. Silahkan. Jadi jangan merasa terbebani gitu ya. Karena saya rasa sih ini tugas paling mudah gitu. Dan untuk tugas Selasa depan, sama memfotokan resume atau membuat sebuah rangkuman. Nah, rangkumannya dari mana? Adalah dari grup WhatsApp kita. Jadi nanti saya akan kuliah WhatsApp dan harus standby kalian dengan grupnya masing-masing. Walaupun mungkin ada kesibukan lain, kan tetap ya grup bisa dibuka di fleksibel gitu. Kalian bisa buka grup di waktu yang kalian inginkan. Tapi tetap di hari Selasa kalau bisa buka WhatsApp-nya, grupnya, karena saya akan melaksanakan kuliah WhatsApp ya. Supaya nanti tugasnya lebih ini lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Niko lagi. Kalau yang nge-endorse selebgram itu termasuk strategi promosi apa ya? Gitu. Jadi yang apa ya itu nggak cuma pizza apa ya, tapi ternyata ada yang lain. Oke, kita tutup dulu. Nah, kalau endorsement itu salah satu teknik marketing, betul, strategi promosi juga, gitu. Jadi endorsement itu kan udah pada tahu kan caranya. Jadi kita ngasih produk atau si selebgram itu kan sudah banyak yang followernya gitu ya, maka produknya itu dikenalkan kepada followernya. Nah, itu namanya endorsement gitu. Dan apakah, kan ada tuh orang-orang yang nyinyir, enaknya lah jadi selebgram, tinggal nyobain produk makanan kita terus dia dapat uang, terus mudah banget, gampang banget, tinggal hey guys gitu, ini makanannya enak nih. Apakah semudah itu? Tentu tidak, karena selebgram zaman sekarang apalagi itu sudah masuk ke kategori profesi. Kalau dulu mungkin ya iseng-iseng aja. Kalau sekarang itu udah masuk kategori profesi dan sudah ada mulai pajaknya gitu. Makanya kalau mahal wajar, dan ada kalau yang profesional itu ada
prosedurnya, ada SOP-nya kalau kita mau endorse gitu. Jadi kalau mau endorse itu nggak cukup dengan cara misalkan ada yang nawarin produk ke kita, misalkan saya seorang selebgram gitu kan, terus ada yang nawarin makanan ke saya gitu untuk di review di Instagram saya. Nggak cukup, hey guys ini enak banget nih rasanya, gitu kan, nggak gitu. Nggak semudah itu gitu. Lihat nih guys, ada baksonya nih, ada mozzarellanya, panjang banget gitu. Nggak gitu juga gitu. Nggak cukup itu. Karena harus tahu dulu targetnya siapa. Biasanya kalau endorsement itu harus menargetkan, kalau kita ya sebagai pengusaha, kalau pengen endorse, kita harus tentuan nih ke seorang selebgramnya tuh. Harus tentuin iklannya tuh harus kayak gini. Nah kita harus konsep sendiri. Jangan sampai nanti terserah si selebgramnya. Kalau terserah ya dia akan semaunya aja gitu. Cuman makan ini di bawah ya di deskripsi atau di caption ya linknya kalau mau beli, nggak cuman gitu, tapi menghadirkan sebab akibat atau solusi. Misalkan produknya adalah bakso mercon gitu ya, misalkan ke saya bakso mercon, maka saya akan mengendorse itu di Telegram itu bukan cuman disuruh nge-review makanan enak atau enggaknya. Udah pasti di review pasti enak, nggak mungkin nggak enak, nggak mungkin gitu, pasti enak kan gitu. Nah caranya adalah si selebgram itu harus menemukan kata kuncinya. Misalkan karena produknya adalah bakso mercon yang pedas, harus ada diferensiasi produknya. Misalkan aduh jangan nih PJJ terus, pengen yang seger-seger, nih saya ada produk dikasih dari bakso mercon Bandung nih, saya cobain ya rasanya, pedas banget, keringetan banget nih, aduh nggak kuat, tapi enak banget walaupun pedas, nggak bikin sakit perut misalkan. Terus udah ceria dan bisa melanjutkan PJJ lagi nih, jadi PJJ-nya jadi semangat. Nah itu contoh kata-kata atau contoh yang di-upload di Instagramnya. Jadi jangan cuman makan, enak nih, beli ya di sini, nggak cuman gitu. Yang bagus itu harus menghadirkan narasi-narasi yang nyambung dengan kehidupan kita gitu. Itu sih kalau dari beberapa orang yang suka ngendorse itu biasanya mereka punya tata cara atau karakter siapa saja yang bisa di endorse gitu untuk mencari selebgram yang baik itu kayak gimana gitu. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, coba on mic siapa yang mau voucher dari si project penambahan nilai 5 poin. Ada yang mau? Siapa? Saya mau, Pak. Risma? Ya, Pak. Gimana Risma, siap? Siap, Pak. Oke, selamat Risma mendapatkan langsung voucher penambahan poin 5 digit. Bisa digunakan untuk penambahan PTS dan PAT nanti gitu. Dan nanti juga bakal ada voucher 10 poin. Itu nanti akan diberikan kepada 4 karya terbaik di masing-masing kelas. Di kelas 11 MIPA ada 4 karya terbaik. Jadi nanti semua anggota kelompoknya akan mendapat 10 poin tambahan bagi yang progres PJBL-nya bagus. Tapi nanti di akhir semester ya. Nah, bagi yang kesulitan kemarin di PJBL boleh ditanyakan ke guru-gurunya ya, termasuk ke saya sendiri juga boleh. Kalau nanti sudah jalan, karena nanti tugas praktek, nilai keterampilan, nanti kita PTS kan bulan Maret ya. Nah, nilai keterampilannya itu akan diambil dari project based learning. Jadi nanti semester ini untuk prakarya dan kewirausahaan tidak ada lagi tugas praktek seperti kemarin bikin karya di-upload di IG, udah nggak ada lagi, dan tidak ada lagi tugas kelompok karena akan mengambil nilai keterampilannya di project based learning yang kalian lakukan. Jadi nanti saya akan tinggal minta nilainya aja nanti ke Bu Nui dan tim gitu. Jadi dilakukan dengan senang hati, berkolaborasi dengan via daring, via WA juga bisa selanjutnya ya.
Jadi tidak ada kesulitan gitu ya. Kalau ada kesulitan atau apa-apa, tinggal ditanyakan lagi ke guru-gurunya, termasuk ke saya juga boleh. Gitu, asal berhubungan aja dengan prakarya dan kewirausahaan gitu. Ada lagi yang mau? Ini masih banyak. Mau atuh Pak. Apa aja? Ada? Ada lagi? Mau Pak. Mau Pak. Mau Pak. Mau ya? Mau Pak. Mau Pak. Sekali lagi mohon maaf, kesempatan tidak datang 2 kali ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Tadi yang pertama cuma Risma aja yang mau nih. Itu kalau kita ingin sukses ya kita harus action ya. Jangan nunggu yang lain dulu, saya juga nyobain lagi gitu. Jangan menunggu, tapi beraksi aja dulu. Mulai aja dulu, termasuk usaha, mulai aja dulu. Jangan nunggu gimana ya? Takut ini. Aduh takut begini, jangan. Coba aja dulu. Gitu. Mulai aja dulu. Kalau kita mau melakukan apapun, usaha, kehidupan kita, ngerjain tugas dan lain-lain, jangan takut untuk salah. Coba ada yang ditanyakan tentang hari ini? Silakan, ada yang mau tanya? Ada? Ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, saya akan tutup. Tapi terakhir nih, ada lagi nggak yang mau? Silakan. Mau Pak. Mau Pak. Aku Pak. Mau Pak. Elang, Aku Pak. Elang Pak. Elang. Mau Pak, mau. Selamat buat Elang mendapatkan voucher penambahan poin dari si project 5 digit ya. Oke, kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan bisa selalu datang kepada orang yang tidak pernah mencoba. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan, mudah-mudahan tidak memuaskan. Saya duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu, kau akan kembali bersamaku. Seandainya bersamaku tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, kita bersama, takkan ada rindu yang terus mengganggu, kau akan kembali kita bersama.